Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Qalyubi ada dikisahkan suatu hari ada seorang ulama zuhud yang bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau berangkat menuju Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni haji ke Baitullah. Namun ketika ia sampai di kota Kufah, perjalanannya terhenti beberapa saat hingga dirinya batal menunaikan ibadah haji. Yang membuat Abdullah bin Mubarak menghentikan perjalanannya adalah kondisi miris seorang perempuan di kota Kufah yang terpaksa mengkonsumsi bangkai itik. Tidak sendirian, perempuan mengajak pula anak-anaknya makan bersama untuk memakan bangkai itu sebagai santapan keluarga. Abdullah bin Mubarak sempat menegurnya beberapa kali bahwa mengkonsumsi makanan semacam itu haram menurut agama. Tapi nasihat ini gagal hingga ia terkejut dengan kenyataan bahwa keluarga tersebut memakan bangkai karena alasan keterpaksaan. Si perempuan dan beberapa anaknya sudah 3 hari tidak mendapatkan makanan. Untuk mempertahankan hidup, satu keluarga miskin tersebut menelan apa saja yang bisa ia makan. Hati Abdullah bin Ibnu Mubarak menangis. Ia lantas menyedekahkan keledai tunggangannya beserta barang-barang bawaannya, termasuk makanan dan pakaian, kepada keluarga malang itu. Persoalannya adalah Abdullah bin Mubarak kini tak memiliki bekal untuk melanjutkan perjalanannya ke tanah suci. Perjalanannya tertunda beberapa lama di kota Kufah sampai musim haji lewat, dan ia pun gagal melaksanakan ibadah haji tahun itu. Ketika balik ke kampung halaman, alangkah kagetnya ia lantaran mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat sebagai orang yang baru saja datang dari ibadah haji. Abdullah bin Mubarak pun protes campur malu dan berterus terang bahwa kali ini ia gagal pergi ke tanah suci. Sungguh aku tidak menunaikan haji tahun ini, katanya meyakinkan orang-orang yang menyambutnya. Sementara itu, kawan-kawannya yang berhaji menyampaikan testimoni yang membuat Abdullah bin Mubarak semakin bingung. Mereka mengaku berada di Mekah dan membantu kawan-kawannya itu membawakan bekal, memberi minum, atau membelikan sejumlah makanan. Setelah peristiwa yang membingungkan itu, Abdullah bin Mubarak pada malam harinya mendapat jawaban melalui mimpi. Dalam tidur itu, Abdullah mendengar suara, "Hai Abdullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima amal sedekahmu dan mengutus malaikat menyerupai sosokmu, menggantikanmu menunaikan ibadah haji." Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Subhanallah, Allah telah menunjukkan rahmatnya kepada hamba yang gemar bersedekah. Apa yang dilakukan ulama sufi tersebut adalah prioritas dalam beribadah. Haji adalah ibadah, sedekah juga merupakan ibadah. Namun Abdullah bin Mubarak mendahulukan yang kedua karena sedekahnya sangat dibutuhkan. Abdullah bin Mubarak tidak sedang meremehkan ibadah haji. Ia hanya mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan. Ia cuma sedang mengatasi masalah yang amat mendesak, yakni menyangkut kebutuhan dasar orang lain dengan menunda ibadah haji tahun itu. Bukankah haji yang tertunda masih mungkin dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya? Perbuatan ini selaras pula dengan kaidah usul fiqh, al-muta'addi afdalu minal qasir. Ibadah sosial lebih utama ketimbang ibadah individual. Kaidah ini tidak berbicara tentang mana yang penting dan mana yang tidak penting, melainkan mana yang penting dan mana yang lebih penting. Dalam fikih prioritas atau dalam fikih al-aulawi, derajat urgensi suatu ibadah itu bervariasi. Yang satu lebih utama daripada yang lain. Sebagaimana ketika orang harus memilih sesuatu yang mengandung mudaratnya lebih kecil daripada yang mudaratnya lebih besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Kisah tersebut juga memberikan pelajaran bagi kita untuk tidak terlalu larut dalam kesedihan ketika belum mampu berangkat ibadah haji lantaran keterbatasan ekonomi atau halangan lainnya. Apalagi tahun ini yang mendapatkan prioritas berangkat adalah para lanjut usia atau lansia. Selain memikirkan bagaimana memenuhi kewajiban satu ibadah, seseorang juga diharuskan memikirkan mana yang lebih prioritas untuk dilaksanakan. Karena itulah haji hanya diwajibkan bagi yang mampu. Islam misalnya tidak pernah mewajibkan orang miskin berangkat haji ketika ia sendiri masih kesulitan dalam menunaikan kewajiban lain, yakni menafkahi anak dan istrinya. Tidak dianjurkan pula baginya memaksakan diri secara berlebihan hingga menjual aset-aset dasar seperti rumah atau sawah yang tempatnya mencari nafkah untuk keperluan hidupnya. Meski demikian, seseorang tetap diharuskan ikhtiar agar dapat melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana sholat 5 waktu dan zakat, haji adalah salah satu rukun Islam. Bila masuk kategori mampu, baik dari segi fisik, ekonomi maupun keamanan, seseorang wajib menunaikannya tanpa menunda-nunda. Kewajiban tetaplah kewajiban, meskipun kita harus memilih satu kewajiban prioritas saat dihadapkan dengan pilihan beberapa kewajiban yang mesti dipenuhi. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Lalu pelajaran yang kedua, Abdullah bin Mubarak telah melaksanakan al-birru atau kebajikan yang memang sangat dianjurkan dalam Islam. Ia menyedekahkan sesuatu yang sejatinya ia perlukan untuk menunaikan ibadah haji. Al-Quran menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian mendermakan sebagian dari hartamu yang kamu cintai. Al-birru merupakan derivasi dari kata barra yabirru yang berarti berbuat baik atau patuh. Dari kata ini pula berbentuk istilah mabrur, haji mabrur. Dengan demikian bukan semata soal pelaksanaan rukun dan wajib haji beserta hal-hal teknis lainnya, tapi juga bagaimana haji membentuk pribadi yang al-barru, yakni bijak secara sosial. Pemilik predikat haji mabrur tak hanya meningkat ibadahnya, melainkan juga meningkat kepeduliannya terhadap persoalan yang ada di sekelilingnya sepanjang daripada hajinya. Artinya substansi mabrur ada pada akhlak, dan karenanya tidak heran bila Abdullah bin Mubarak mendapat kemuliaan meski belum berangkat ke tanah suci lantaran rasa kemanusiaan dan kepedulian sosialnya yang sangat tinggi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci
sekalipun sekalian juga menjadi orang-orang yang mempunyai perhatian yang tinggi atas persoalan orang lain di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahfadz lana fa innaka khairul hafidin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.